Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatus Sa'adah dengan nomor induk mahasiswa 2530101091. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Ibu Yoyoh Badriah, SPDI, MAG. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya Indonesia termasuk salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan juga Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama Islam dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama, dari mana sih asalnya kedatangan Islam pertama kali bisa sampai ke Nusantara? Yang kedua, siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Nusantara? Dan yang terakhir, kapan sih agama Islam masuk ke Nusantara? Dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Nusantara memunculkan beberapa teori. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh G.P. Nepal, dan menurut beliau, orang-orang atau pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia. Dan secara tidak langsung, merekalah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik As-Saleh merupakan sultan dari kerajaan Samudra Pasar yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya 2 teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Walaupun teori Gujarat memiliki cukup bukti, tetapi banyak ilmuwan atau sejarawan yang menjaga tentang teori ini. Adapun kelemahan teori Gujarat, yang pertama, tidak adanya bukti yang kuat bahwa para pedagang Indialah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan apakah betul agama Islam dibawa oleh para pedagang India hanya karena kemiripan dari batu nisannya? Yang kedua, pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu masih kuat di wilayah Gujarat ataupun India. Sehingga dengan adanya kelemahan tersebut, maka muncullah teori yang kedua, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwasannya agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, diantaranya adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Kebudayaan ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan adanya tradisi Tabot di Bengkulu dan tradisi Tabik di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini disebabkan karena adanya bukti-bukti yang masih diragukan di Persia kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat dari agama Islam dan juga pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang dari Arab. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 Masehi dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke wilayah Nusantara.
Adapun bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan Raja Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini merupakan mazhab terbesar di wilayah Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan mazhab, Buya Hamka juga melihat bahwasanya gelar Raja-Raja Samudra Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah ataupun Han, seperti yang terjadi di Persia dan juga India. Di samping itu, pada abad ke-13 Masehi telah terdapat ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahan, salah satunya kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia, sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara. Masuknya agama Islam di Indonesia juga bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki wilayah daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau pada tahun 879 Masehi. Teori ini didasarkan oleh beberapa bukti, diantaranya yang pertama, banyaknya jumlah pendakwah berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah yang merupakan keturunan dari Cina. Yang kedua yaitu terdapat pada masjid di beberapa kota yang ada di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina, seperti Masjid Cheng Ho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cheng Ho sendiri dipercaya sebagai orang penjelajah Cina yang berturut-turut menyebarkan Islam di wilayah Nusantara. Selain itu, adanya catatan penulisan gelar raja-raja Islam yang ditulis menggunakan istilah Cina meskipun didukung oleh beberapa bukti. Teori ini juga memiliki kelemahan yang membuatnya ditantang oleh beberapa ahli. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan. Baik, apa yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan 4 teori masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara. Walaupun semuanya memiliki bukti masing-masing, tetapi juga dari 4 teori tersebut memiliki kelemahannya, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencari fakta dan juga bukti terkait bangsa mana yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.